Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alvito Zikri, saya dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa setelah tahun 1800. Yang pertama ada perlawanan rakyat Paderi. Dan di dalam perlawanan rakyat Paderi ini ada latar belakang, dan yang kedua kronologi singkat, dan yang ketiga tokoh yang berkaitan, dan yang keempat akhir perlawanan. Yang pertama ada latar belakang. Perang Padri disebabkan antara lain adanya ulama-ulama yang ingin memberantas kebiasaan buruk. Upaya ini harus direalisasikan meskipun dengan jalan kekerasan. Pada tahun 1803, 3 orang haji pulang dari Mekah, dan yaitu ada Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang telah menyaksikan gerakan Wahabisme di Arab, berupaya untuk membersihkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Islam di Minangkabau. Dan yang kedua ada kronologi singkat yang disebabkan Haji Miskin membakar tempat sabung ayam di Pandisikat. Hal ini menyebabkan kemarahan masyarakat. Ia melarikan diri ke kota Lawas dan dilindungi Tuanku Mensiang. Haji Miskin kemudian mendatangi Tuanku Nanreceh dan membentuk Harimau Salapan atau 8 ulama untuk melawan kaum adat. Dan yang ketiga ada tokoh yang berkaitan. Yang pertama Tuanku Imam Bonjol, dan yang kedua Tuanku Pasama, dan yang ketiga Tuanku Nanreceh. Yang keempat ada akhir perlawanan. Dan akhir dari perang Padri telah dapat dilihat ketika benteng Bonjol jatuh pada Agustus tahun 1837. Bonjol adalah posisi kuat terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri di Minangkabau, sehingga kejatuhannya menyebabkan tercerai-berai. Membonjol kesulitan untuk menyatukan kembali. Pada Oktober 1837, Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur pada Januari 1838. Dan yang kedua ada perlawanan rakyat di Ponorogo. Latar belakangnya, perang di Ponorogo sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponorogo memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Yang kedua ada kronologi singkat. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai, dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Dan yang ketiga ada tokoh yang berkaitan. Yang pertama Pangeran Diponegoro, dan yang kedua Kiai Mojo, dan yang ketiga Sentot Alibasa Prawiro Dirjo. Dan yang terakhir ada akhir perlawanan. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda sejak tahun 1832. Seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa, yang membuat Belanda semakin kesulitan memenangkan peperangan Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya. Sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Dan yang ketiga ada perlawanan rakyat Puputan Bali. Latar belakangnya, munculnya rasa kekecewaan rakyat Bali terhadap isi dari
Perjanjian Linggarjati, yaitu menyatakan bahwa hanya ada beberapa daerah saja di Indonesia yang diakui secara de facto. Dan yang kedua, kedatangan Belanda yang memporak-pondakan Bali. Dan yang ketiga, I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan Belanda untuk bergabung ke dalam negara Indonesia, yaitu NTT. Dan yang keempat, pasukan Bali berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke Tangis Nica yang memicu amarah Belanda. Dan yang kedua ada kronologis singkat. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 200 tentara di Bali. Ikut pula tokoh-tokoh yang banyak Belanda. Pada waktu itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai Komandan Resimen Nusa Tenggara sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TRI. Sementara itu perkembangan di politik pemerintahan Republik Indonesia kurang menguntungkan akibat perundingan Linggarjati, di mana Bali tidak diakui sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Dan yang ketiga ada tokoh yang berkaitan. Yang pertama I Gusti Ngurah Rai, yang kedua I Gusti Putu Wisnu, dan ketiga pasukan Ciyung Wanara. Dan akhir perlawanannya I Gusti Ngurah Rai mengobarkan perang Puputan atau habis-habisan demi membela nusa dan bangsa. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai bersama anak buahnya gugur sebagai kusuma bangsa. Dan yang keempat ada perlawanan rakyat Mangkabumi dan Mas Said. Dan yang pertama latar belakang. Latar belakangnya munculnya perlawanan Raden Mas Said terhadap Foch bermula ketika ia ingin meminta kepada punggawa kerajaan untuk dinaikkan pangkat jabatannya. Ini didasari oleh pengalamannya sebagai gandek keraton, pegawai rendahan di istana ketika ia berusia 14 tahun. Dan yang kedua ada kronologi singkat. Tahun 1743, Pangku Buwono II memberikan serta menyerahkan pantai utara di Pulau Jawa kepada Foch. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi tidak terima dengan hal tersebut, karena pantai utara Pulau Jawa tersebut merupakan wilayah pelabuhan dagang yang mampu menjadi sumber pendapatan utama dari kerajaan Mataram. Dan yang ketiga ada tokoh yang berkaitan. Yang pertama ada Paku Buwono II, dan yang kedua ada Raden Mas Said, dan yang ketiga R. Sutawijaya, yang keempat Suradi Wangsa, yang kelima Pangeran Mangkubumi. Dan yang terakhir ada akhir perlawanan. Akhir perlawanan Pangeran Mangkubumi akhirnya selesai dengan adanya Perjanjian Giyanti di tanggal 13 Februari 1755. Isi pokok dari Perjanjian Giyanti ini adalah membagi wilayah Mataram menjadi dua bagian. Wilayah barat akan diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, sedangkan wilayah timur akan tetap menjadi milik Paku Buwono III. Dan sekian presentasi saya, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.